Anda juga bisa melihat pemirsa sambil memantau situasi terkini di mana ada aksi pembakaran yang saat ini berlangsung di depan gedung DPR. Namun jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Apakah Anda juga meyakini bahwa ini memang jalan yang terbaik begitu, bahwa revisi undang-undang pilkada ini memang harus dibatalkan? Yang berlaku adalah putusan MK begitu. Ya, bahwa memang kita harus melihatnya. Pak Dasko kan, saya kenal sosok beliau adalah sosok yang demokratis, ya kan. Beliau bisa menangkap aspirasi dari sebagian publik ya terkait dengan putusan MK ini, dan tentunya tapi kan beliau juga memang sebagai salah seorang pimpinan ya kan mempunyai anggota-anggota di balik yang tentunya dinamikanya juga itu tidak bisa beliau kontrol tadinya ya kan, seperti itu kan dinamikanya berjalan natural, dan kemudian adanya suatu putusan untuk merevisi ya undang-undang pilkada tersebut, dan oleh karena itu akan tetapi beliau menangkap adanya suatu respon ya, ada suatunya respon dari masyarakat, dan beliau mungkin sudah untuk mengambil keputusan bahwa ini dibatalkan seperti itu. Jadi memang ya kita melihatnya, saya pribadi ya, bukan atas nama partai, melihatnya bahwa memang ada dinamika yang terjadi ya, satu dinamika diskursus akademik kita terkait dengan masalah putusan MK itu sendiri ya kan, ada yang sepakat dan tidak sepakat ya, ada juga dinamika politiknya itu sendiri ya, yang mungkin juga ada missing link yang di situ, bahwa sebenarnya kemungkinan juga ya kan sebagian besar teman-teman juga tidak tahu persis mungkin ya bahwa apa sih sebenarnya isi dan esensi daripada putusan MK tersebut. Tapi itu kan nggak apa-apa menjadi sesuatu hal perdebatan akademik kita dari sudut pandang masing-masing melihatnya seperti apa. Jadi bahwa saya melihatnya bahwa sebenarnya di satu sisi bahwa balik itu sudah mengakomodir putusan MK tersebut sebenarnya ya, di mana kan esensi daripada permohonan dari Partai Gelora dan Partai Buruh tersebut ini terkait dengan pembatalan pasal 40 ayat 3 ya Undang-Undang Pilkada ya. Ya artinya kan dua partai ini kan mempunyai kepentingan kalau pasal ini dibatalkan maka ya kan suara mereka akan dihitung dan mereka berhak untuk mengusung calon kan gitu sebagai partai yang non parlemen kan seperti itu. Nah itu permintaan permohonannya atau petitumnya hanya sebatas itu saja. Nah kemudian ini yang menjadi diskursus atau perdebatan ya di antara DPR dengan putusan MK itu sendiri. Kalau misalnya memang balik DPR sudah mengikuti putusan MK, lalu kenapa kemudian secara cepat begitu satu hari setelah putusan itu dibacakan oleh MK langsung dibahas di balik dan hari ini rencananya mau disahkan? Itu kan menjadi pertanyaan dari publik. Ya sebenarnya semua kalau kita kaitkan ya mungkin bisa-bisa saja. Kalau saya contoh ya, kita melihat dari sisi yang lain, kita harus fair juga. Kita melihat dari sisi yang lain, kenapa putusan MK-nya juga ini ya diajukan permohonan di bulan Mei ya kan, tapi diputus menjelang masa-masa pendaftaran kan gitu kan. Jadi seolah-olah kan ada tendensi bahwa ini ingin merubah konstelasi politik kan. Dari sudut pandang yang lain kan mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, tapi itu kan wajar-wajar saja, semua orang punya jadi menurut Anda Pak Endarsam nggak ada hubungannya begitu dengan putusan MK ya Pak Endarsam? Revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas di DPR di balik itu sebetulnya tidak ada hubungannya begitu? Momentumnya saja yang kebetulan sama begitu ya, berdekatan begitu menurut Anda begitu? Saja sebenarnya kan memang kan harus kita akui kan bahwa ada beberapa putusan MK yang terdelay ya untuk dijalankan ya kan, tapi ada yang harus segera disikapi ya. Disikapi itu ya karena urgensivitasnya itu, karena ini kan udah masuk tahapan loh, ini kan sudah masuk tahapan pemilu, jadi bukan menjelang lagi, di mana kita melihat memaknai bahwa
tahapan pemilu itu sudah dijalankan dengan ya kan contoh salah satunya ya untuk DKI Jakarta calon independen ini sudah lolos verifikasi, sudah resmi menjadi calon independen kan seperti itu. Nah ini kan harus Oke, cepat baik. disikapi kan gitu seperti itu. Oke, baik. Nanti saya akan ke Mas Hemi. Kita akan melihat dulu bagaimana situasi dan kondisi terkini di gedung DPR Jakarta dan gedung DPRD Jawa Barat, di mana sampai saat ini massa masih berkumpul di depan gedung DPR dan di gedung DPRD Jawa Barat. Pemirsa, seperti Anda bisa lihat di layar kaca Anda, situasi terkini di depan gedung DPR ada sejumlah politisi dari PDIP, ada Arteria Dahlan, ada Putra Nababan, dan beberapa saat yang lalu terlihat ada Masinton Pasaribu di situ. Kita masih mencoba untuk mendengarkan kira-kira apa yang akan disampaikan oleh politisi PDIP ini kepada massa yang saat ini berada di depan gedung DPR Jakarta. Baik, sambil menunggu suaranya tersambung, saya akan kembali bertanya kepada Mas Semi Natas Limboy yang beberapa saat yang lalu, beberapa jam yang lalu juga menjadi bagian dari massa yang berkumpul di depan gedung DPR. Kalau saya tidak salah, Mas Semi, ini adalah putusan di tingkat elit ya, revisi Undang-Undang Pilkada ini. Tapi kenapa Anda seorang komika merasa perlu untuk ikut berdemonstrasi dan menyuarakan mengenai penolakan Undang-Undang Pilkada ini, Mas Hemi? Kalau masyarakat sih melihatnya pintar aja, penjarakan banyak, pintar aja. Kita pengen memilih, tetapi pilihan itu Ya, Mas Hemi, mohon maaf suaranya belum terdengar. Bisa di-unmute? Ini nggak di-unmute sih. Oke, Terdengar nggak baik. sekarang nih? Oke, ya sudah, Mas Hemi silakan. Jadi kalau dari masyarakat melihatnya ya simpel aja sih sebenarnya Mas. Kita mau memilih, ya jangan sampai ini kan dengan threshold yang terlalu tinggi, akhirnya si partai-partai yang bahkan tidak seideologi pun terpaksa dia membentuk sebuah koalisi yang dipaksakan. Gimana tadinya PKS yang ada di luar koalisi bisa masuk, sehingga pilihan kita jadi terbatas dan terancam. Kemarin sebelum ada lolosnya yang calon independen, terancam itu pilihannya lawan kota kosong gitu kan. Nah lalu diberikanlah angin segar oleh MK, diturunkanlah ambang batasnya. Oh jadi nanti akan ada pilihan-pilihan baru. Besoknya mau direvisi lagi. Akhirnya kan kita jadi marah, ini sebenarnya mau apa sih? Apa tujuannya ini? Dan yang berikutnya soal batas umur, ini mau diturunkan dari 30 itu. Ini apa tujuannya? Jadi kita menduga-duga ini sebenarnya ada orang yang pengen semua kekuasaan ini dari tingkat pusat sampai ke tingkat provinsi itu dikuasai oleh keluarga dia sebanyak-banyaknya. Akhirnya kan masyarakat jadi marah gitu kan. Ya sebut nama aja, pengennya Kaisang bisa maju di Jawa Tengah, seperti itu kan. Yang diinginkan, itu yang dibaca oleh masyarakat. Dan itu sebenarnya membuat kita marah gitu. Kok ngotot banget sih untuk ngambil semuanya? Makanya kita turun ke jalan seperti itu. Jadi ini kita kalau diem terus, nanti mungkin tahun 2029 itu bahkan mungkin dari presiden, wapres, gubernur, semuanya mereka yang pegang gitu loh. Karena kalau berlandaskan ke etika udah jelas-jelas mereka tidak beretika. Jadi ya inilah, apalagi dengan drama MK sempat
kabulkan yang 7,5%, tiba-tiba Ya. direvisi oleh balik tadi. Jadi kemarahan itu kita nggak minta Jokowi mundur kok, enggak. Kita cuma minta supaya apa yang sudah ditentukan oleh MK, diputuskan oleh MK, ya dijalankan oleh KPU. Kita tidak minta Jokowi mundur karena ngapain? Oktober juga dia akan turun gitu kan. Ya. Jadi simpel aja, ini udah diputuskan oleh MK. Yang waktu Oktober itu kan MK memutuskan supaya Gibran akhirnya jadi bisa masuk. Nah, kenapa ini harus direvisi? Tidak final and binding tadi kalau istilah Mas Hensat seperti itu. Kalau yang Oktober itu final and binding, kalau ini enggak. Kok jadi inkonsisten? Berarti ini ada udang di balik batu. Ngotot banget ini. Ada apa? Ya. Mas Emi, jadi menurut Anda putusan itu bukan untuk kepentingan rakyat ya? Oke. Mas Emi, nanti kita akan lebih banyak lagi berbincang mengenai situasi hari ini ya. Anda juga bisa melihat pemirsa sambil memantau situasi terkini di mana ada aksi pembakaran yang saat ini berlangsung di depan gedung DPR. Namun jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.